under 15 tahun. Ini salah satu kelas yang menjadi primadona untuk Pertamina Mandalika Racing Series karena kita ketahui di tahun 2025 menjadi kelas nasional Setara Nasional dan di tahun 2024 hanya di Setara Supporting Class saja. Ini adalah suatu pembibitan yang sangat-sangat serius untuk dunia roda 2 ataupun balap motorsport kita di roda 2. Balapan road race dan juga balapan dari sport bike terlihat dengan sangat baik. Para pimpinan-pimpinan kita memberikan kesempatan untuk adik-adik ini terus berkreasi dengan skillnya di dalam lintasan. Kita berikan wadah terbaik dari event Pertamina Mandalika Racing Series. Untuk kelasnya di sini terlihat ada Dana Diaksa yang mendapatkan top best time-nya yang disupport langsung oleh masing-masing tim dan juga para pembimbing-pembimbingnya. Silakan diberikan lambaian tangan, diberikan gaspol, gestur terbaiknya, dan kita akan langsung move untuk di urutan kedua. Ada Fidel Lionel Saputra berasal dari tim Kamiko Motorsport membuat kejutan dengan tim Suzuki GSX 150-nya. Mana lambaian tangannya Kamiko Motorsport? Nice. Dan kita langsung move lagi untuk yang mendapatkan grid ketiga dengan nomor 23, teammate dari Dana Diaksa, Sabian Fatul Ilmi. Inilah dia. Diberikan terus applause dan juga support. Ayahanda juga menemani. Selaku dari owner dari Aditaba di sana teman-teman semuanya. Memberikan doa terbaik untuk anak tercinta dan juga teammate-nya dari Sabian Fatul Ilmi. Nampaknya rambutnya dicat ya, keren sekali. Iya, ini Bapak Junior Rizal. Selamat siang bersama tim di sana. Siapa lagi kalau bukan Darling Ciwang ini yang nampaknya juga mendampingi. Sementara di sini ada Reski Yusuf Hermawan yang dipersiapkan Bung Alek. Dan ini tentunya akan cukup merepotkan bagi tim Yamaha. Pastinya. Pembalap yang memiliki prestasi yang cukup bagus di kelas 150. Sementara ini juga pendatang dari Kalimantan Timur ada Abid ya dari Aniti Racing saat ini. Dan rekrutmen yang luar biasa oleh rekan-rekan Aniti Racing. Cukup cemerlang. Cemerlang sekali mengambilnya pembalap-pembalap yang luar biasa. Arkana Oktan. Betul. Yang berada di great position saat ini. Dan tadi tampaknya dari Ratu Kore yang mendampinginya. Salah satu mentornya ya, yang dimana juga dipercaya untuk membawa tim dari RRS ini, dipercaya memberikan masukan dan juga insight motivasi lebih untuk rider-ridernya, baik dari Erik Saputra, sekarang Arkana Oktan, Joshua Mbeus selaku dari keponakannya juga, Rusman Fadil juga under RRS di sini teman-teman semuanya. Anak-anak Timur Bung, kalau kita perhatikan banyak sekali. Anak-anak Timur ya, bergabung di tim ini, kecuali dari Arkana Oktan. Anak Barat, anak Jawa Barat. Anak Jawa Barat, saya menyapa ada Bung Martin. Racing Line yang saat ini tampaknya menyimak. Terima kasih. Karena uniform kita menggunakan dari Racing Line ya. Terima kasih banyak Mr. Martin Hidayat yang sedang menyaksikan dari Bandung pastinya. Ya, hari ini luar biasa, baru saja kasih report kita. Yes, betul. Dan terlihat nampaknya engine on, status dengan engine on. Para seluruh supporter-supporter dan juga para supporting yang sudah meninggalkan. Dan kali ini kita akan memainkan sesi dari warm up, di mana 8 lap akan mereka jalankan sesaat lagi. Masih menahan sebentar, nampaknya belum clear dari area track kita di sini. Di ujung sana Bung, kalau kita perhatikan belum seluruh kru keluar. Ya, gate-nya masih terbuka untuk para mekanik-mekanik dan juga para supporting harus meninggalkan tempat. Nampaknya sudah hampir selesai dan ada yang melambaikan tangan sepertinya di grid di belakang kita di sini. Apa di sini Bung? Grid 30 sepertinya. Akan ditinggal. Ada yang minta ditahan tampaknya. Ya, nampaknya dengan nomor 30 mungkin gridnya di sini teman-teman semuanya. IGD bagus, kemungkinan besar. Semoga saja kita bisa melihat dan tidak ada permasalahan yang didapati di sini. Oke, dilepas. Let's go. Karena ini adalah anak-anak yang bisa dibilang start ataupun maksimum umur 15, pastinya ada. Mungkin ada yang bertanya, itu ada yang belum sampai dari aspal dengan motor. Namanya juga masih anak-anak. Ini proses yang sangat baik untuk mereka semakin menimba ilmu dengan baik lagi untuk di kelas ini National Junior Sport 150cc. Dan sudah terbukti bukan hanya event-event seperti ini saja, namun mungkin prediksi 5-7 tahun ke depan mereka bisa menunggangi motor-motor lebih besar lagi, 500cc dan juga sudah 1250cc. Namun sekelas Eropa seperti Vedaiga Pratama dan juga MK Ramadipa
dan juga baru saja menyelesaikannya juga bersama dengan Felix bersama dengan Surabaya Area ya. Agaska. Area Agaska luar biasa sekali kalau melihat anak-anak Indonesia ya Bung, secara perkembangan Betul. diakui di negara Betul. tentunya itu pembalap-pembalapnya dan terbukti anak-anak kita sudah ditandai. Betul, menjadi center daya tarik, dan inilah dia starting grid. Teman-teman bisa menyaksikan dari live streaming kita dari channel YouTube dan juga Facebook, pastinya dari Mandalika Racing Series dari urutan 1, dan sekarang dari row ke-3, 7 sampai 9, 13 sampai 15, 16 sampai 18 Valera harus berada. Kenzi Akbar dari Vimini GP juga jebolannya ya, cukup baik juga prestasinya. Mungkin inilah dia tahun pertamanya, masih proses untuk mencari chemistry dan juga peradaptasian. Dan terakhir ada Jan Jebil. Jan Jebil. Ya, dia merupakan pembalap asal Banten, Bung. Ya. Sang putra dari Haji Dedi BKJU, dan siang hari ini nampaknya dia akan berusaha untuk bertarung, walau mungkin belum bisa berada di row depan, namun tentunya sebagai pembelajaran bagi Betul. dia Itu yang untuk sangat penting. mengasah mental bertarung di sirkuit macam Mandalika ini. Betul sekali, pastinya Haji Dedi selain aktif di dunia roda 2, pastinya Tamiya juga aktif Iya, ya. aktif sekali. Mini 4 WD ya. Saya melihat kemarin National Betul. Championship juga diikutsertakan dari BKJU ya. BKJU luar biasa Haji Dedi Ya. yang siang hari ini juga langsung hadir mengawal sang putra bersama tim. Ya. Dan baik Alex serta para pemirsa, saat ini para pembalap sudah mulai slow down ya, mulai menurunkan tekanan dan kecepatannya sudah mulai dikurangi. Mereka sudah mulai memasuki grid position masing-masing. Bocah-bocah luar biasa siang hari ini akan memanjakan pandangan mata Anda para pemirsa yang berada di rumah maupun yang berada di sirkuit Mandalika International Circuit. Kita akan digetarkan oleh laju para pembalap junior sport 150, dan kini waktunya mereka bersiap untuk melakukan perlawanan. Like on and go! Yes, inilah dia jalannya dari National Junior Sport 150cc Race 1 sudah dimulai, di mana mereka melakukan start dengan sangat mulus, zero mistake. Dari ke-31 peserta kita kali ini, hadirin sekalian, sudah mulai terdetek waktunya. Siapa yang mendominasi di depan? 23. Namun Dana Diaksa bersama dengan Sabian Fatul Ilmi menggeser sedikit Fidel Lionel yang menggunakan GSX 150 yang menyempil di tengah-tengah dari antara mereka berdua sepertinya, Bung Orin. Iya, kalau kita perhatikan dua pembalap ini mulai terancam di putaran ini, Bung, dengan masuknya pembalap Fidel Lionel Saputra yang menggunakan karakter motor Suzuki dan bahkan saat ini mampu mengimbangi bahkan menyambangi keberadaan duo Yamaha Aditama yang sudah berada di ujung tombak perjalanan. Sementara kita lihat ada beberapa pembalap 1, 2, 3, 4, 5 pembalap di gerbong kedua dan kembali menyatu mereka, Alex. Kali ini kembali kalau kita perhatikan Fidel tidak main-main, Bung. Fidel nampaknya langsung melakukan pressure. Dia langsung berada di deretan 3 terbaik. Oh, apa yang dilakukan, Bung? Hampir saja memberikan kejutan ya, Iya, untuk 1-0 dua. Iya, nampaknya ada sebuah laju yang cukup menggetarkan, yakni Reski Yusuf Hermawan yang ada di sana mulai melakukan pressure dan ada di antara dua pembalap Aditama kembali, Bung. Dan kali ini terlihat ada Rizky juga, Rizky Yeha yang sudah mulai mengancam, mulai tergeser juga pergerakan dari Fidel. Ada juga Arkana Oktan yang melakukan startnya kurang baik dari grid ke-6, namun kali ini perlahan-lahan melakukan improve-nya, naik 1 tingkat dan terus tingkat selanjutnya. Namun inilah dia, dua strategi apik dari Aditama, benar-benar luar biasa antara Fabian Fatul dan juga Dana Diaksa yang saling silih berganti-bergantian. Namun kali ini dengan riding position dan juga racing line yang berbeda, mereka terlihat memiliki skill yang berbeda juga di sini. Dan terlihat di urutan yang ketiga saling bergantian juga. Siapakah gerangan dan kali ini? Nampaknya salah satu perwakilan dari Dynavol ataupun dari daerah S sepertinya yang akan mengisi di urutan yang ketiga kali ini hadir sekarang. Abid Asyar. Abid Asyar Musyaba yang melakukan start dari grid kelima, melakukan 2 posisi improve naik ke atas. Ini catatan penting untuk Abid sendiri karena dia terlihat push the limit. Nice Abid. Bung. Abid masuk berada di urutan pertama. Rizky Yeha menunggu di urutan keempatnya di sana. Sedangkan
dua jagoan dari Aditama. Veteran manis dari Sabian sepertinya, Sabian Bung Orin. Fatul Ilmi, dan nampaknya boleh kami sapa teman-teman kami yang ada di Bero, Kalimantan Timur untuk menyaksikan bagaimana pembalap Anda Sabian Fatul Ilmi dari Bero, Kalimantan Timur berada di ujung tombak perjalanan. Bahkan saat ini satu rider mencoba menyambang. Sebuah tontonan yang luar biasa. Bocah-bocah Kalimantan saat ini berada di deretan terdepan. Kembali 23 Sabian Fatul Ilmi terdesak. 260 Dadan Yaksa Wida Pangestu Yogyakarta silih berganti. Ia melakukan sebuah ancaman yang luar biasa. Dan kini Reski nice overtake di tikungan 10 untuk Reski YH memberikan kejutan untuk salah satu jagoan dari Aditama sepertinya teman-teman semuanya, antara Dana Diaksa dan juga Sabian Fatul yang harus disibukkan oleh Abid Asyar Musyafa di urutan keempatnya kali ini, hadirin sekalian. Dan kita bisa melihat restart yang sangat baik, ada yang sedikit wheelie ataupun standing, namun tetap berada back on the business untuk bisa memperebutkan posisi demi posisi di sana, hadirin sekalian. Dan kita bisa kembali lagi ke jalannya balapan. Ada dua tamu tidak diundang kembali, Abid dan juga dari Sabian Fatul Ilmi. Kemana kegerangan Renaldi Junior yang mulai muncul di urutan kelimanya kali ini. Giovanni Super Giois, manuver yang agresif lagi untuk melakukan save dengan sangat cepat dari Sabian di sana, teman-teman semuanya terlihat dengan smooth. Dan juga kali ini ada Super Gio yang berada di urutan 5A ataupun Renaldi Junior membawa rombongan di urutan 6, 7 dan 8. Arkana Oktan mendapatkan cukup kesulitan. Apakah ini adalah sebuah strategi dari Arkana Oktan mendapatkan wejangan dari Mr. Ray Ratu Kore untuk segera sedikit menahan laju dari motor yang digunakan di 3 lap awal ataupun 4 lap awal, Bung Ori. Iya, kalau kita perhatikan di sini ada pergerakan yang sungguh menarik dilakukan oleh Abid, pembalap asal Kalimantan Timur yang mencoba untuk menempel keberadaan laju Dana Diaksa Wida Pangestu. Dan di urutan ketiga Reski Yega atau Reski Yusuf Hermawan asal kota Semarang, Jawa Tengah yang berada pada posisi cukup cantik. Saat ini kita akan lihat apa yang akan dilakukan. Pressure, Abid Asyar, Abid luar biasa sekali. Kembali kemelut terjadi. Perebutan posisi utama dilakukan. Dana Diaksa, Abid Asyar Musyafa. Duel terjadi. Nampaknya bocah-bocah Aditama tak mau membiarkan begitu saja Abid berada di deretan depan. Kembali, ini berbahaya sekali pada tekanan dari sisi dalam kanan. Apa yang dilakukan? Sayang sekali Abid Asyar sedikit salah dalam melakukan pengambilan posisi. Apa yang terjadi? Apakah ada track limit? Dan kali ini kembali Dana Diaksa Wida Pangestu 260 berada pada posisi dominan. 23 Sabian Fatul Ilmi mencoba untuk menjaga ketat rekan satu timnya. Dan inilah duel yang begitu apik dilakoni oleh bocah-bocah Kalimantan Timur. Reski YH, kita perhatikan Bung, Reski Yusuf Hermawan, apa yang dilakukan cantik sekali, cepat. Yes. Reski YH saling side by side antara Sabian dan juga Dana Diaksa sudah mulai meninggalkan perangkap berada di belakang, yaitu adalah Abid Asyar. Nampaknya harus kita fokuskan di hampir saja terkontak terjadi di sana di last corner. Harus berhati-hati karena lap masih banyak yang harus mereka jalankan. 45 Abimanyu Bintang Permadi yang berada di standing point di urutan kedua. Dia juga bersaing bersama dengan Arkana Oktan, di mana dirinya 4 pembalap yang berada di grup pertama sudah memberikan gap yang cukup signifikan, yaitu adalah 4 detik. Akankah bisa di cutting the time untuk bisa memperebutkan antara Arkana dan juga Abimanyu? Kita lihat kali ini saling silih berganti, terus berubah-ubah gaya permainan mereka seperti underbone 150. Kalau kita perhatikan 4 jagoan ini yang berada di lini depan sungguh memanjakan pandangan mata kita semuanya. Dan kita tertuju salah satu di antara keempat pembalap ini adalah penunggang Honda di tengah-tengah kemelut pertarungan yang dibangun oleh Yamaha. Betul. Di sini kita perhatikan Reski Yusuf Hermawan mencoba merangsek ke depan, namun tidak diberi celah, tidak diberi ruang. Dana Diaksa Wida Pangestu benar-benar sedikit kerepotan akan ancaman yang bertubi-tubi dari pembalap Kalimantan Timur, yakni Abid
Asyar. 481 Abid Asyar. Reski Yeha berada di urutan depan. Lagi dan lagi. Apa yang akan terjadi? Lagi-lagi Abid Asyar. Reski Yusuf Masuk ke Hermawan. dalam. Nice sekali, Bung. Ini dia memang sebuah kesalahan dan juga kelemahan dari Abid Asyar, selalu melakukan kesalahan di turn yang ke-10. Sedikit terlalu melebar, celah terbuka. Rizky Yeha mengganggu dua, ditambah di sana hadirin sekalian. Mulai di blocking kembali dari peserta kita, yaitu adalah Sabian Fatul Ilmi yang berada di urutan kedua kali ini hadirin sekalian. Mencari celahnya kembali. Positioningnya selalu cerdik dari Rizky Yeha, menghindari kontak bersama dengan dari Dana Diaksa di sana hadirin sekalian. Dan inilah dia tikungan krusial dari Pertamina Mandalika International Circuit, di mana Abid selalu unggul di sektor yang terakhir, selalu berada di urutan satunya, dan terlihat helm yang begitu mentereng, helm yang begitu terang. Kita selalu menyebutkan di 2 lap yang sudah berlangsung, dirinya selalu berada di urutan pertamanya. Untuk Abid Asyar Musyafa, ancaman besar untuk Sabian dan juga Dana Diaksa, di mana keunggulan di trek lurus. Sabian begitu kencang. Ini berbahaya sekali bagi Sabian Fatul Ilmi apabila pembalap ini tidak melakukan kontrol dengan baik. Ini bisa saja keluar dari lintasan, dan harapannya Sabian Fatul Ilmi bisa memberikan perlawanan dengan smooth pada rivalnya, yakni Abid Asyar. Abid Asyar 481 berada di deretan terbaik. Kita perhatikan Abi luar biasa. Abid Asyar berada di lini terdepan 481 Niti Racing di Naval RCB DRS 35. Selamat siang kawan-kawan yang tengah menyaksikan. Di sini ada duel bocah-bocah luar biasa. Rizky, kemudian ada Abid serta Dana Diaksa dan Sabian Fatul Ilmi. 4 pembalap tengah berlaga dengan konstan tekanan mereka. Dan inilah garda kedua, Bung. Ini dia yang seru juga. Terlihat Arkana Oktan membawa rombongan bersama dengan para kontender yang lainnya seperti Giovanni, dan juga ada Jalu Peskio yang sempat mendapatkan track limit warning 1 kali, dan juga ada Renaldi Junior. Nampaknya biasanya terima seketir antara Dana Diaksa, Sabian dan juga Renaldi, selalu langganan naik podium. Namun kali ini harus tercecer di grup yang kedua ataupun garda urutan yang kedua di sana. Terlihat menunggu pace, menunggu celah. Giovanni tampil lebih wise dari setiap race by race-nya. Dia mulai berlangganan dengan podium dan juga selalu merasakan. Terlihat ada sedikit keluar dari 2 ban di sana. Renaldi Junior sedikit tercecer. Arkana Oktan mulai dibayang-bayangi oleh nomor 3 di sana, Giovanni Cornelis Gani ataupun Super Gio. Harus berhati-hati. Jalu Pesgio harus diperhitungkan. Abimanyu Bintang Permadi, bila mana Abimanyu berada finish di bawahnya dari Arkana Oktan, otomatis perubahan posisi standing point dilakukan di race 1 kita kali ini. Dan Abimanyu tentunya harus diantisipasi oleh mereka-mereka yang sudah berada di gerbong terdepan, Bung. Karena Abimanyu Bintang Permadi juga tidak akan main-main, mengetahui bahwa ada celah untuk ia berbicara di deretan depan. Dan kembali kita lihat 4 pembalap, Dana Diaksa Wida, Sabian Fatul Ilmi, Abid Asyar, Rizky Yusuf Hermawan merupakan pemimpin jalannya balapan. Dan yang tengah tayang di layar Anda para pemirsa, ini merupakan mereka-mereka yang berada di kelompok kedua atau di gerbong kedua. Dan pergerakannya begitu mendebarkan. Jantung penonton tampaknya ikut berdegup kala mereka menyisir daerah tikungan dengan merebahkan postur tubuh dan juga motornya, Bung Alex. Bukan hanya urutan 1 sampai 4, melainkan dari urutan 5 sampai 20 juga sangat panas hadirin sekalian para pemirsa. Bagi para seluruh penonton-penonton, wah ini dia ketegangan Junior Rizal. Tenang Bung. Memang terlihat pastinya selaku dari owner dan juga orang tua dari Sabian begitu mengharapkan hasil positif di race 1 kita kali ini. Namun nampaknya terlihat ada Valera Octavianus dengan helm kinclongnya di sana. Sayang dia dalam mengambil sisi tikungan kurang aman, Bung, hingga out cornernya tidak begitu aman, dan kali ini mencoba kembali bergabung. Renaldi Junior masuk lagi, Bung, dan begitu cepat ia melesat. Apa yang akan dilakukan oleh pembalap asal Makassar, Sulawesi Selatan ini untuk bisa memperpendek jaraknya dengan pembalap-pembalap yang sudah berada di deretan depan. Arkana Oktan mundur sedikit dari daerah yang begitu panas. Lap by lap kami nantikan bersama apa yang akan dilakukan oleh
pembalap 57 ini cepat sekali berada Renaldi Ray. Apakah Renaldi akan berhasil untuk menyusul ketertinggalannya dari 4 kontestan yang sudah berada di deretan terbaik, Alex? Dan sekarang tersisa 2 lap lagi untuk bisa bersaingnya, karena poin pundi-pundi poin amat sangat penting di sini. 39 Jalu Fezgio, Zidandeo dengan 164, namanya yang tidak terlalu mencolok di lap-lap awal tadi. Kali ini bersaing dengan ketat karena ada nomor 3 juga terus membayang-bayangi. Giovanni, ada Bara, Azaki, Ahmad Azal, Savero. Siapakah yang akan menempati urutan 5? Kita tunggu saja. Nice moving dari salah satu peserta kita, Jalu Fezgio sepertinya. Nice, cerdik, memblocking, membuang dari bodi motornya dengan sangat cepat. Nah, ini dia hampir saja Bung. Terdorong. Ya. Menghindari kontak, menurut betul. saya cukup baik, cerdik, walaupun posisinya harus tercecer jauh di sana. Ya. Yes, itulah dia. Sebuah gerakan yang apik untuk merespon ya. Ya. Pembalap ini lepas dari daerah Kemelut. Ya, Yes. 57 masih Renaldi Junior yang mencoba untuk membebaskan diri dari kepungan lawan-lawannya. Ia mencoba membungkukkan postur tubuhnya untuk memastikan aerodinamis yang ia dapatkan dengan sempurna. Yes. Dan ada tekanan dari sisi Arkana, nampaknya berani sekali. Apa yang akan dilakukan oleh Abi? Nampaknya Abimanyu Bintang nampak di sana 45 mulai bergerak cepat. Dan di sini perebutan posisi kelima semakin berat. Ada yang gestur memperingatkan jangan berbahaya, jangan berbahaya. Baik, kita akan nantikan bagaimana kondisi 4 pembalap yang berada di depan, Bung. Yes, kita akan melihat pembalap-pembalap yang berada di depan 1, 2, 3, dan 4 karena cukup terngiang kita di sini dan juga cukup terhanyut dengan pergerakan di urutan 5, 6, 7, dan 8. Kita bisa melihat persaingan dan terlihat terbuka dengan sangat baik. Ada 117 ataupun dari Ahmad Azal Savero, dan inilah dia 4 terdepan kita. Lagi dan lagi Abid Asyar Musyafa membawa rombongan 3 yang berada di belakangnya. High pressure dan terlihat coming from behind dari Sabian Fatul Ilmi memasuki 2 lap tersisa ataupun this is last lap. Ini dia saling side by side mengambil slip streaming. Sebuah keunggulan untuk Sabian Fatul dan juga Dana Diaksa di sana. Rizky yang memang tertinggal di power maksimal, namun dia unggul di tikungan dari Mandalika. Dan kalau kita perhatikan 2 pembalap Kalimantan Timur, Bung, yang saat ini berada di ujung tombak perjalanan, 481 Abid, sementara 23 Sabian Fatul Ilmi. Tajam sekali, Bung, tekanan yang mereka lakukan, dan ini tentunya sedikit membuat penonton terperangah lewat aksi yang luar biasa. Rizky Yeha membuat tegang Batman dan kawan-kawan yang berada di pit. Kita perhatikan lap by lap memasuki the last lap dan tinggal beberapa sektor lagi, Bung. Dan inilah dia memasuki tikungan sedikit lagi. Kurang lebih masih ada sekitar 6 tikungan di depan yang akan mereka selesaikan, hadirin sekalian, untuk bisa mengunci siapa menjadi juara di race pertama kita kali ini. Sedangkan rombongan di belakang sangat jauh dengan gapnya 11 detik. Turn 10 di mana ada gravel trap di sana akan menyambut. Abid selalu melakukan kesalahan di sana, namun tidak melakukan kesalahan. Cukup baik. 260, Bung. Betul sekali, 260. Yaitu adalah Dana Diaksa di ini dia, Bung. 3 line. Hampir kita lihat kontak. Dana Diaksa Wida Pangestu mencoba untuk mencuat lepas, Bung, dari 3 pembalap yang berada di belakangnya, dan sangat cerdik sekali. Sang putra gendut Widya nampaknya akan membanggakan prestasinya di lap terakhir ini. Apakah akan bisa menjaga dengan baik 23 Sabian Fatul Ilmi? Abid Asyar berbahaya under pressure. Yes. Ini dia saling side by side memasuki tikungannya terakhir. 2 tikungan fatal sedikit melebar dari Sabian Fatul Ilmi dan juga dari Abid. Siapakah yang akan menutup dari last corner kita kali ini, hadirin sekalian? Sepertinya Dana Diaksa Wida Pangestu finish berada di urutan pertama, dan urutan kedua ada belum saya bisa tebak. Abid Asyar Musyafa. Rombongan di urutan 5 sampai di urutan yang ke-15 akan segera datang dari belakang. Renaldi Junior datang membawa bersama dengan Arkana Oktan di urutan yang ke-6-nya. And we got the winner for the 5th place, dan juga di urutan yang ke-6-nya. What a battle. Sebuah drama pertarungan yang begitu panas dan menegangkan.
Saya meyakini penonton yang berada di sirkuit maupun Anda yang berada di rumah cukup ikut deg-degan ya, cukup ikut penasaran lewat aksi mereka bocah-bocah yang luar biasa. Dana Diaksa Wida Pangestu berada pada posisi terbaik, Abid Asyar berada pada posisi kedua, ketiga Sabian Fatul Ilmi. Baru saja kita nikmati keseruannya, mereka tengah cooling down menuju ke pit dan juga ke parkrun, di mana mereka yang memiliki tiga terbaik akan segera dinobatkan di panggung juara sesaat lagi. Ya, babak Diki Andrian tadi terlihat baru saja melambaikan bendera finish atau checker flag bagi para pembalap-pembalap kita. Dan baru saja kita nikmati bagaimana aksi yang memanas. Ya, ini dia Abid, rival terberat bagi Sabian Fatul Ilmi. Inilah dia final result. Dana Diaksa Wida Pangestu pertama, Abid Asyar kedua, ketiga Sabian, keempat Reski Yusuf, dan posisi ke-5 Renaldi, ke-6 ada Muhammad Arkana, ke-7 Abimanyu, ke-8 Muhammad Zidan Deo, ke-9 Giovanni Cornelius, ke-10 Muhammad Nabil Syahsyeda. Dan inilah keseluruhan final result. Ya, disambut dengan meriah oleh rekan-rekan dari Niti Racing, pembalap kedua kita. Siapa lagi kalau bukan Abid Asyar, Niti Racing Dynavolt RCB DRS 35 Aswan dari Doni Racing School. Nampaknya Doni juga terlihat di sana, tengah memberikan spirit support, ucapan selamat kepada Abi yang baru saja finish di posisi runner up. Ya, ini dia seorang coach Doni yang tentunya sangat konsisten untuk membangun olahraga balap motor. Dan ya, 23 Sabian Fatul Ilmi dipeluk oleh sang ayah tadi terlihat. Dan keluarga besar Aditama, Bro, Kalimantan Timur. Inilah pembalap Anda, 23 Sabian Fatul Ilmi. Dan kami akan ajak Anda untuk melihat sang juara kita, 260 Dana Diaksa Wida Pangestu, akan segera melakukan interview bersama rekan kami, Bung Alexander Sitompul. Silakan Alex. Baiklah teman-teman semuanya, kita sudah berada di Parc Fermé untuk menyambut sang juara-juara dari National Junior Sport 150cc race yang pertama, di mana battle-nya sangat-sangat tersaji dengan luar biasa dan menghibur bagi para seluruh masyarakat dan juga pastinya para fans-fans, para pebalap-pebalap cilik ini. Dan langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan undang untuk terbaik ketiga terlebih dahulu yang sedang melakukan prosesi foto bersama. Jadi berikan kesempatan untuk mereka melakukan pengabadian momen spesial ini. Battle-nya sangat keren, bukan hanya senior-seniornya saja yang keren, tapi adik-adik under 15, under 15 years old, begitu luar biasa, membuat kami sebagai komentator dan juga para penonton di sini berdetak jantung dengan sangat cepat. Dan inilah dia teman-teman. Oke, teman-teman Aditama, apakah sudah siap melakukan sesi interview? Boleh dipercepat. Boleh dipercepat, boleh kita lihat ke arah sana. Bagaimana terlihat begitu luar biasa selaku dari owner Judia Rizal dan juga sang ibu dan juga sang istri tercinta.
Yes, 1 dan 3 diboyong rapi. Oke, video dulu boleh silakan. Langsung saja kami akan undang untuk terbaik ketiga sesi dari interview Yamaha Yamaluk SCM Group Aditama NAK RBT 34 STSJ GDT Brau. Tidak lain dan tidak bukan Sabian Fatul Ilmi. Come. Oke, di sini tos dulu, keren banget, asli menghibur sekali. Daya juang, fighting spiritmu memang hasilnya cukup gemilang. Pastinya targetnya 1 ataupun 2, namun rezekinya dapat 3. Sabian, boleh ceritakan sedikit tadi persaingannya seperti apa dan strategimu seperti apa, dan ingin mengucapkan say thank you untuk siapa saja. Silakan. Yang pertama-tama saya say thank you to Allah Subhanahu wa taala dan tim, manajer, sponsor. Persaingannya sangat ketat dan ngeri. Cukup senang dengan tadi persaingannya, kamu terhibur? Ya, saya terhibur. Wah, luar biasa, congratulations sekali Sabian. Kita berjumpa di podium ya, terima kasih banyak. Aditama, mana tepuk tangannya untuk Sabian? Yes, dan langsung saja untuk terbaik kedua, daya juangnya luar biasa bersama dengan timnya Niti Racing Dynavol RCB, Dodi Racing School 35. Inilah dia M. Abid Asyar Musyafa. Tos dulu kita. Nice. Sini. Kamu keren. Setiap sektor terakhir kamu selalu berada di barisan terdepan, namun memang rezekinya terbaik kedua. Tadi gaya bermain kamu, strategimu seperti apa untuk berada di urutan kedua ini? Abid, silakan. Strategi saya selalu main di depan, nggak mau kalah ya. Itu aja sih. Ingin mengucapkan kata-kata support dari siapa saja? Ingin mengucapkan say thank you untuk siapa aja? Silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan mensupport saya. Terima kasih kepada Om Rafael Niti yang selalu mensupport Abid terus, dan Ayah 52 yang selalu mendukung Abid, mensupport Abid, dan tentunya keluarga Doni Racing School yang sudah berusaha terbaik untuk saya. Kata dari Abid untuk Mas Raf, terima kasih. Untuk Mas Don, terima kasih banyak. Congratulations sekali lagi Abid. Boleh berikan tepuk tangan untuk Abid dong. Nice, terima kasih banyak. Dan kita langsung, the one and only, the first position we have from the team Yamaha Yamaluk SCM Group Aditama NHK RBT 34 STJ GDT Brau dan Adiaksa Wida Pageso. Nice. Kamu luar biasa, walaupun memang di lap-lap awal mendapatkan kesulitan dari teammate-mu sendiri dan juga ada dari Abid dan juga ada Rizky YH. Tadi strategimu seperti apa sih, Aksa? Silakan. Kalau strateginya sih gaspol aja. Ingin mengucapkan untuk siapa aja kemenangan ini, silakan. Dan kemenangan ini kemarin ayah saya ulang tahun, saya persembahkan untuk ayah saya. Om GDT, selamat ulang tahun ya, luar biasa. Ini persembahan untuk anaknya, dari anaknya. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk tim Aditama Racing Team, kedua orang tua, sponsor-sponsor, dan mekanik-mekanik yang ada di sini semua. Luar biasa, jadi kemenangan ini untuk hadiah spesial ayah ya. Karena berhasil menjadi juara pertama, hadiahnya keren banget. Oke, kita berjumpa di podium seremoni, terima kasih Aksa. Dan kita akan langsung naik ke atas, hadirin sekalian.
Baras 35 M. Abid Arsyar Musyafah. Nice. Dan terbaik pertama, teammate dari juara ketiga kita dari timnya Yamaha Yamalup SM Group Aditama NHK RBT 34 STJ GD Brau dan Nadiaksa Wida Pagaso. Dan berkenan kami undang dengan hormat selaku dari owner Aditama Bapak Judia Rizal untuk bisa menemani sang juara pertama kita selaku menjadi terbaik grup manager. Boleh berikan tepuk tangan dong teman-teman. Terima kasih banyak. Dan saya akan mengundang dengan hormat untuk bisa menyerahkan piala terbaik ketiga Bapak Iqbal selaku dari pihak Yamaha Manufacturing Indonesia untuk bisa menyerahkan terbaik ketiga kita dari Sabir Fadul Ilmi di sana. Silakan. Terima kasih banyak pastinya Bapak Iqbal terus mensupport para rider-rider kita dengan garpu tala tajamnya di sini dari pihak dari Yamaha Racing Manufacturing. Silakan boleh berada di sini Pak Iqbal. Dan terbaik kedua dengan hormat salah satu sponsor kita juga dari PT Astra Auto Parts Pirelli Bapak Bagus Saputra untuk bisa menyerahkan terbaik kedua kita untuk MAB di sana. Terima kasih banyak Pak Bagus. Pialanya silakan. Dan pastinya nantinya yang akan menyerahkan terbaik pertama untuk tim manager dan juga juara pertama kita yaitu adalah Dana Diaksa yang tadi mengibarkan bendera checker flag. Saya undang dengan hormat selaku corporate brand PT Pertamina Persero Bapak Didi Andrian untuk bisa bergabung dengan juara-juara kita dan silakan diserahkan piala 1 dan juga tim manager dari Aditama. Tadi Bapak yang mengibarkan bendera finish ya Pak ya? Kita ingat Pak. Oke. Siap, saya lihat Pak. Dari live streaming Bapak tersorot dengan baik. Nice. Terima kasih. Silakan untuk hampersnya Pak. Belum selesai, satu lagi. Terima kasih banyak. Dan juga untuk piala manajer, jangan lupa. Piala manajer untuk Aditama. Selaku dari ownernya juga. Bapak Judia Rizal, selamat atas perolehan baiknya di sini. Oke, luar biasa. Dan saya undang dengan hormat Bapak Iqbal dan juga Bapak Bagus untuk berfoto bersama. Oke. Bapak boleh berada di tengah-tengah. Oke, silakan para juara-juara ikuti apa dari saya. Angkat pialanya tinggi-tinggi. Silakan diabadikan. 3, 2. Dan boleh lihat ke arah bawah. Boleh lihat ke bawah. Boleh lihat ke bawah. 3, 2. Dan biarkan para juaranya saja melakukan selebrasi. Silakan yang memberikan piala, terima kasih banyak. Sudah diberikan kesempatan, terima kasih banyak Pak. Pak Iqbal, terima kasih banyak. Oke. Om Rizal, tahan sebentar, juaranya dulu. Silakan. Setelah ini kalian lakukan selfie ya. Oke, lihat ke depan. 3, 2. Lihat ke bawah. 3, 2, lihat ke arah Om sekarang di sini. 3, lebih rapat, 2, dan nice.